seperti apa dan perkembangannya ke depan akan seperti apa. Kemudian nanti saya akan juga sentuh mengenai ekosistem EV charging itu seperti apa. Kemudian nanti kita lihat charging demand dan charging behavior tuh dari users itu seperti apa, dan kemudian nanti hubungannya dengan smart grids, dan juga saya juga akan sentuh mengenai vehicle to grid ya, atau yang sekarang juga lagi trendy nih di negara-negara yang sudah adopsi adopsi kendaraan listriknya sudah tinggi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari perkembangannya, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kita hanya berbicara mengenai passenger vehicles ya, atau yang paling sebelah kiri atas. Akan tetapi hari ini kita sudah banyak melihat perkembangan dari kendaraan-kendaraan listrik. Misalnya Transjakarta di Jakarta juga kita lihat sudah mulai menggunakan kendaraan listrik dan sudah cukup banyak, dan akan terus dan pengadaannya akan terus bertambah. Um, Kemudian ada juga truk. Kemudian construction machinery seperti eskavator juga sudah mulai masuk, ferry atau boat sudah mulai masuk. Bahkan di Indonesia two wheels atau motor listrik ini juga mulai banyak. Kita lihat ojek online itu sudah banyak yang menggunakan kendaraan listrik, dan yang terakhir aircraft. Cuman kalau aircraft nampaknya untuk kendaraan listrik untuk menjadikan itu listrik kayaknya berat sih. Jadi mungkin untuk aircraft nantinya bukan menuju ke arah baterai, atau mungkin lebih ke arah hidrogen, atau mungkin lebih ke arah ke sustainable aviation fuel ya. Nah, cuman untuk hari ini saya akan diskusi-diskusi dan data-datanya mungkin akan lebih mengarah ke yang passenger vehicles dan heavy duty vehicles. Kita lihat perkembangan di Indonesia. Sebenarnya untuk dari penjualan kendaraan untuk roda 4, kalau misalnya kita lihat statistik ini yang berwarna orange, itu sebenarnya dari mengalami penurunan ya. Itu juga dilihat dari kondisi ekonomi juga. Akan tetapi justru kalau misalnya kita lihat di sebelah kirinya, untuk yang EV justru malah kenaikannya cukup signifikan. Nah, di situ ada beberapa key drivers yang memang ini ada campur tangannya pemerintah juga. Misalnya seperti pengurangan PPN untuk kendaraan listrik itu cukup efektif ya untuk meningkatkan EV adoption. Selain itu juga dari sisi supply-nya banyak sekali sekarang kendaraan-kendaraan listrik dengan harga yang cukup affordable dan fitur-fiturnya juga atraktif. Selain itu, yang dulu menjadi hambatan utama adopsi kendaraan listrik adalah jarak tempuh. Sekarang jarak tempuhnya juga sudah mulai banyak dan mulai kompetitif ya, atau comparable dengan conventional vehicles. Selain itu, charging infrastructure juga sudah banyak dan mulai sangat established, walaupun mungkin kalau untuk di kota ini hanya di kota-kota besar. Kalau misalnya di kota-kota kecil masih menjadi tantangan. Dan charging infrastructure ini berdasarkan survei memang adalah salah satu hambatan utama untuk EV adoption. Nah, kalau misalnya kita lihat roadmap pemerintah atau target pemerintah untuk mencapai 2 juta kendaraan listrik di jalan pada tahun 2030, sepertinya memang charging infrastructure ini harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, um, misalnya kita berbicara passenger vehicles, kita tadi di poin nomor 2 kita sebut bahwa range-nya sudah mulai kompetitif atau comparable dengan conventional vehicles. Kita lihat di sebelah kiri. Di sana tersedia berbagai mobil dengan berbagai battery size, dan kita lihat range-nya juga sudah mulai mencapai 350-400 km, yang mana mohon maaf ini datanya sebenarnya dari tahun 2022-2023 ya. Kalau misalnya kita lihat mobil-mobil hari ini mostly sudah di angka 400-450 km jarak tempuhnya. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan dengan conventional vehicles, ini sudah sangat comparable. Akan tetapi untuk heavy duty vehicles seperti bus, truk itu masih sangat terbatas. Kita lihat di sini baterai size-nya mentok, baterai size-nya naik, tetapi range-nya tidak naik gitu. Ini karena batasannya itu ada di di berat kendaraan tersebut, sehingga
membatasi payload dari kendaraan tersebut dan juga membatasi akses-akses dari kendaraan tersebut banyaknya, terutama dari tonasenya ya. Jadi banyak jalan-jalan yang akhirnya tidak bisa dilewati karena beban kendaraan yang terlalu berat. Oleh karena itu, untuk heavy duty segmen ini EV adoption ini apa namanya harus dibarengi dengan peningkatan uh, uh, apa namanya charging infrastructure availability di ruang publik. Nah, kalau misalnya kita masuk ke teknologi, jadi kita kenalan dulu nih dengan teknologi charging kendaraan listrik. Ada dua sebenarnya yang kita sebut dengan AC atau slow charging dan DC yang kita biasanya sebut dengan fast charging. Untuk AC charging ini biasanya capability-nya sangat limited, biasanya di maksimum ada 43 kilowatt walaupun itu sangat jarang. Kenapa? Karena sebenarnya AC charger ini di dalam chargernya sendiri tidak ada chargernya. Kita lihat yang di sebelah kiri, yang dia gunakan adalah onboard charger. Dengan semakin besar capacity, maka berat kendaraan menjadi semakin berat dan selain itu juga biaya kendaraan menjadi lebih mahal. Sebaliknya kalau DC karena dia tidak menggunakan onboard charger dan chargernya ada di charging station itu sendiri sehingga kapasitasnya bisa terserah ya bisa sampai 1 megawatt hari ini sudah ada. Nah, limitasinya lebih ke arah uh, konektornya karena konektornya menjadi sangat panas sehingga teknologi konektor itu menjadi sangat penting untuk yang DC. Selain itu dari segi tentunya dari sisi user ingin selalu menggunakan DC charger ya. Karena semakin cepat chargingnya semakin baik dan semakin convenient, akan tetapi memang infrastrukturnya sangat lebih kompleks dan juga lebih mahal. Nah, kemudian di sini ada beberapa EV charging modes yang sudah terstandardized. Di sini hanya menyebutkan bahwa sampai sampai kilowatt berapa, sampai kapasitas berapa adalah dia mode berapa. Misalnya mode 1 hanya sampai 3,5 kilowatt dan mode 2 sampai 7, sedangkan mode 4 sampai 400 kilowatt. Bahkan sekarang sudah sampai 1 megawatt. Nah, ini hanya masalah penyebutan saja. Kemudian saat ini memang teknologi atau standar konektornya macam-macam, sama kayak mungkin sama seperti USB ya, atau ya USB kan ada USB-C, ada USB yang tipe lama konektornya, bahkan kalau iPhone ada Lightning connector dan segala macam. Di EV charger juga seperti itu. Ada beberapa standar konektor ya, yang dari sebelah kiri ini CCS yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang kedua ini adalah CHAdeMO yang di-develop oleh pabrikan Jepang, akan tetapi sudah mulai obsolete hari ini. Kemudian yang ketiga konektor GBT ini dari China, ini sudah hanya digunakan oleh beberapa manufaktur saja di Indonesia. Oleh karena itu hanya tidak terlalu banyak infrastrukturnya yang tersedia di ruang publik. Dan yang terakhir ini adalah MCS yang memiliki kapasitas sampai 1,8 megawatt dan biasanya digunakan untuk trucks. Akan tetapi ini saat ini baru dalam tahap uji coba komersial atau di beberapa pilot project saja di Eropa, dan penggunaannya masih belum banyak digunakan di dunia. Nah, kalau berbicara mengenai charger, kita saat ini masih menggunakan teknologi charger menggunakan kabel. Jadi dari charger ke terkoneksi ke apa namanya terkoneksi ke mobilnya secara konduktif sehingga kita menggunakan kabel. Limitasinya adalah pertama, jadi kita harus charging time-nya lama. Yang kedua juga user harus mengangkat kabelnya. Kadang-kadang kabelnya berat gitu. Oleh karena itu menjadi tidak cukup convenient lah. Oleh karena itu ada beberapa alternatif yang sebenarnya alternatif mode charging atau metode charging. Yang pertama ini adalah battery swapping.
Battery swapping sudah mulai digunakan oleh beberapa manufaktur seperti manufaktur NIO dari Cina. Ini dia menggunakan robotik, jadi baterainya yang ada di bawah mobil tersebut diganti dengan secara robotik, dan waktu swappingnya ini hanya sekitar 5 menit. Jadi cukup cepat dan sudah komersial ya, jadi sudah digunakan. Akan tetapi memang kesulitannya adalah membutuhkan standarisasi yang cukup kompleks sehingga satu infrastruktur swapping station bisa digunakan berbagai macam merek mobil. Dan ini sangat sulit direalisasikan, yang sudah direalisasikan di negara-negara yang sudah adopsi EV-nya tinggi, biasanya satu station hanya untuk dedicated untuk satu merek tertentu. Yang kedua, wireless atau inductive charging, sehingga tidak harus angkat-angkat kabel lagi. Kesulitannya adalah bahwa charging sistem ini tidak terlalu efisien ya. Jadi efisiensinya hanya sekitar 80 sampai 90%. Pertama, yang kedua, cost-nya juga lebih tinggi. Ini mirip seperti konsepnya mirip seperti fast charging atau wireless charging di handphone. Selain itu, limited power transfer capability. Jadi kalau dia kan terdiri dari dua modul ya, modul yang ada di lantai dan modul yang ada di mobil. Sehingga kalau parkirnya tidak pas atau ada hambatan di tengah-tengahnya, misalnya ada kucing yang tidur di situ, maka power transfer capability-nya menjadi turun dan efisiensinya juga menjadi turun. Selain itu, high risk of electromagnetic exposure to the environment. Jadi kalau misalnya ada kebocoran elektromagnetik, maka itu bisa menjadi suatu keadaan yang berbahaya. Selain itu, yang juga sudah mulai dicoba di beberapa negara di dunia, itu adalah charging while driving. Jadi charging station dia menggunakan konsep inductive charging, akan tetapi bisa digunakan sembari mobil itu jalan. Ini sangat menarik sebenarnya konsep ini, terutama untuk truk, long distance truck, karena kalau misalnya truk itu dipasang baterai yang terlalu besar, maka payload dari truk itu menjadi turun. Kemudian juga bisa tadi akses ke beberapa jalan-jalan tertentu menjadi terbatas. Oleh karena itu, kalau misalnya truk itu bisa charging while driving, itu akan bisa menurunkan kapasitas baterainya yang dibutuhkan untuk suatu jarak tertentu, sehingga bisa menaikkan payloadnya kembali. Akan tetapi ini saat ini masih mahal. Di sini ada laporan dari instalasi yang ada di US, itu membutuhkan biaya sekitar 1,6 juta per mile, yang mana itu sangat-sangat mahal. Akan tetapi ini karena masih pilot, mungkin menjadi mahal. Mungkin harapannya adalah di masa depan ini akan menjadi lebih murah. Selain itu, jika kita berbicara ekosistem kendaraan listrik, charging kendaraan listrik, tadi kita berbicara mengenai teknologinya saja, bagaimana kita bisa mentransfer energi dari charging station ke baterai di mobil. Akan tetapi sebenarnya kalau kita lihat ekosistemnya itu ekosistemnya itu tidak hanya terdiri dari charger dan mobilnya sendiri, tetapi juga tentunya pertama dari energy supply infrastructure-nya atau power grid-nya yang menyediakan listriknya. Dan yang kedua adalah yang kita sebut dengan charging service provider yang ada di atas ini, yang menyediakan berbagai macam service seperti payment dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelah sini, sebenarnya ekosistem EV charging yang kita lihat itu tidak hanya chargernya yang terpasang di tempat parkir, tetapi di belakangnya itu ada beberapa stakeholders lagi yang saling berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga kita bisa melakukan sehingga EV charger tersebut bisa beroperasi dengan baik, bisa menyediakan layanan seperti payment. Kemudian layanan-layanan lainnya, misalnya saya
saya punya account di satu operator, tetapi saya bisa charging juga di infrastruktur yang dimiliki oleh operator lain. Atau misalnya billing system otomatis ke company untuk automatic settlement. Nah, di situ banyak sekali apa namanya stakeholders yang terlibat. Nah, kalau kita misal lihat ya berkenaan dengan charging behavior, sebenarnya charging locations itu atau charging events itu terjadi mostly ada di rumah dan di destination charging. Di area publik, tetapi di situ tempat destinasi dari usernya. Kenapa seperti itu? Karena buat mereka convenient matters gitu. Jadi mereka ingin penggunaan kendaraan listrik ini sesimpel mungkin. Dan kalau bisa charging itu bukan menjadi suatu activity yang harus dia kerjakan gitu. Akan tetapi menjadi kegiatan paralel terhadap kegiatan utama yang mereka kerjakan. Nah, oleh karena itu, karena kondisi seperti ini, maka um, charging events itu akan terjadi mostly pertama di rumah dan yang kedua di ruang publik atau di tempat tujuan user itu pergi. Nah, ini juga didukung oleh statistik yang saya kutip dari McKinsey, itu hampir sekitar 80% charging events itu ada terjadi di dua area tersebut. Nah, memang charging stations di on the go, artinya misalnya seperti di jalan tol itu penting, akan tetapi berdasarkan statistik long distance travel itu buat pengguna kendaraan passenger vehicles itu tidak terlalu banyak. Oleh karena itu juga kebutuhannya memang tidak terlalu banyak. Akan tetapi ini menjadi penting, menjadi enabler juga untuk EV adoption. Nah, sekarang tadi kita lihat bahwa government kita menargetkan di tahun 2030 itu sekitar 2 juta EVs di jalan. Nah, jika populasinya itu di 2030 sekitar 2 juta, jika kita asumsikan hanya 50% aja dari EV population itu charging di malam hari dengan kapasitas 7 kilowatt, maka daya yang dibutuhkan untuk charging itu in total sekitar 7 gigawatt. Artinya kita membutuhkan 7 coal-fired power plant dengan kapasitas 1 gigawatt each di tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Dan itu adalah kebutuhan yang sangat besar, dan selain power supply-nya, dan yang juga penting adalah bagaimana mendeliver power tersebut dari power plant ke charging station. Nah, oleh karena itu sebenarnya jika kita lihat dengan tantangan tersebut, ada solusi yang bisa kita explore. Yang pertama, smart charging. Smart charging ini sebenarnya udah banyak dipakai ya di banyak tempat di luar negeri, terutama buat fleet. Nah, smart charging itu apa sih? Simpelnya adalah seperti ini. Biasanya mobil itu begitu datang sampai di charging stations, misalnya di destination tadi atau di rumah, itu langsung connect ke charging stations, dan pada saat itu langsung juga charging event itu akan start. Akan tetapi belum tentu pada saat itu charging itu dibutuhkan. Jadi misalnya kapasitas mobil tadi driving range-nya sekitar 400 km. Akan tetapi kalau misalnya berangkat dari rumah ke kantor dan balik lagi ke rumah dengan jarak rumah ke kantor itu hanya sekitar 30 km, dalam satu hari itu kita hanya membutuhkan 60 km sudah kembali lagi di rumah. Dan itulah kita colok lagi, kita sambungkan lagi ke charging stations, padahal baterainya masih lumayan banyak. Nah, sebenarnya pada saat itu mobil tersebut belum tentu membutuhkan charging tersebut. Oleh karena itu, jika semuanya
apa namanya behaviornya seperti itu, maka kita membutuhkan peak power yang sangat besar. Oleh karena itu, um, dengan menggunakan smart charging, kita bisa mengatur schedule dari charging tersebut, baik itu lokal maupun wide area, jadi yang mencakup misalnya satu komplek atau mencakup satu kelurahan atau kecamatan, itu kita bisa atur sedemikian rupa sehingga peak power yang dibutuhkan untuk charging itu menjadi lebih rendah, dan sehingga kebutuhan grid expansion itu juga menjadi lebih murah. Karena grid expansion ini tidak mudah, dan uh, data menyebutkan bahwa cost dari pembangunan charging infrastructure itu mostly ada di uh, grid expansion tersebut. Nah, ini solusi pertama yang bisa kita exercise. Nah, kita juga bisa lihat nih, misalnya scheduling itu bisa kita atur tergantung dari biaya misalnya, atau tergantung dari kebutuhan drivingnya di esok hari, atau tergantung dari peak power yang diperbolehkan, dan sebagainya. Jadi di sini banyak sekali faktor-faktor yang bisa menentukan berapa dan kapan uh, charging itu bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah energy management system. Ini kita masuk ke smart grids. Jadi di energy management system ini sebenarnya charging station itu, charging power misalnya tadi kita sebut charging powernya sekitar 7 kilowatt, 11 kilowatt, atau 50 kilowatt. Sebenarnya itu hanya daya yang diinginkan oleh mobil tersebut. Akan tetapi charging station punya authority untuk mereduksi atau adjust charging power tersebut. Nah, adjustmentnya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan peak power capability dari power grid kita untuk mensuplai daya ke charging stations tersebut. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah salah satu contoh dari satu fleet uh, logistik, jadi last mile logistik di negara Eropa. Dan di situ kita lihat sistemnya relatif simple. Jadi ada fleets yang mereka setiap malam kembali ke deponya mereka, kemudian mereka semua charging. Akan tetapi kalau misalnya semuanya charging di waktu yang sama dan ada kebutuhan listrik lokal untuk mensuplai gedung-gedung di lokasi tersebut, jika semuanya kejadiannya bersama-sama, maka kebutuhan listrik daya listrik yang dibutuhkan sangat tinggi. Nah, di sini dipasang energy management system yang akan mengatur yang yang akan yang akan mengatur charging power actual sehingga limit dari power grid tersebut tidak akan terlewati. Nah, di sini yang limitnya tersebut di sini adalah 30, seharusnya di sini 30 kilowatt, betul. Yang warna merah ini. Nah, yang warna hijau ini adalah total imported power. Yang warna kuning ini adalah power dari gedung-gedung tersebut di area tersebut, dan yang warna ungu ini adalah charging power. Nah, kita lihat begitu begitu uh, total powernya mendekati atau melewati limit dari power grid tersebut, maka charging powernya akan direduksi. Yang berwarna ungu ini akan di-adjust. Nah, ini teknologi ini sudah ada dan bisa digunakan baik di area private maupun di area publik. Tentunya kalau di area publik harus diatur oleh pengaturan ini harus dilakukan oleh grid operator ya. Dalam hal ini PLN kalau di Indonesia. Kemudian di si underlay grid, nah kita di sini agak lebih akademis berpikirnya, karena sebenarnya charging stations itu adalah suatu rectifier ya, dari AC ke DC. Nah, akan tetapi kita tahu bahwa distribution grid kita itu selalu
sistemnya berupa bentuknya radial, artinya antara distribution transformer yang satu dan yang lainnya di sisi sekundernya tidak saling terhubung. Nah, akan tetapi dengan menggunakan charging stations ini kita bisa menghubungkan distribution transformer tersebut, membuat interkoneksi di sisi distribusi dan melalui DC interconnection. Dengan itu, dengan DC kita bisa membuat interconnection itu lebih mudah, sehingga kita bisa mengatur atau mendistribusikan energi di distribution grid lebih mudah dan lebih fleksibel. Secara teknologi proven, secara teknologi available, akan tetapi mungkin kendalanya adalah dari sisi operasi, dari sisi bisnis, dari sisi cost. Kemudian solusi yang terakhir adalah distributed renewable generations. Kita tahu bahwa kita mempunyai potensi PV yang sangat besar yang bisa juga di tap atau kita ambil atau kita generate di locally ya. Misalnya di rumah kita bisa pasang PV dan kita bisa menggunakan PV generation itu untuk mensuplai atau memasok energi listrik ke rumah kita. Nah, kita tahu juga bahwa kendaraan listrik itu CO2 footprint-nya sangat tergantung dari mana sumber listrik itu. Jika sumber listriknya dari renewables, maka footprint-nya atau CO2 footprint dari kendaraan listrik tersebut akan menjadi minimum. Oleh karena itu, penggunaan renewable energy locally menjadi sangat krusial untuk kendaraan listrik, selain juga untuk mengurangi CO2 footprint, juga untuk mengurangi long distance power transfer dari large power generations ke charging station. Karena di situ membutuhkan grid infrastructure expansion yang sangat masif. Nah, di sini di negara di luar negeri sudah banyak digunakan, baik di kantor, di pabrik, maupun di rumah-rumah. Dan kita tahu juga kalau di Indonesia regulasi PV rooftop yang baru adalah jika daya excess powernya itu boleh disuplai ke grid, akan tetapi tidak akan mendapatkan kompensasi. Nah, di sini bisa menjadi opportunity juga, instead of kita supply powernya ke grid, kita bisa gunakan untuk charging electric vehicles locally. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita berbicara mengenai electric vehicles yang digunakan untuk fleet, misalnya untuk heavy duty vehicles gitu ya, kadang-kadang kita memiliki kewajiban untuk men-track dari mana dari mana listrik itu berasal. Nah, untuk memvalidasi nanti CO2 footprint kita berapa. Nah, di situ di beberapa negara di Eropa sudah mulai menggunakan teknologi blockchain yang akan menyimpan CO2 footprint itu dalam smart contract dalam blockchain. Kenapa menggunakan blockchain? Karena dengan menggunakan blockchain, ekosistemnya menjadi trustworthy dan juga tidak tergantung dari satu merek, jadi sangat heterogen ya. Nah, ini menjadi penting sehingga nantinya untuk ketika melakukan sustainability report, kita bisa kita bisa men-track CO2 footprint dari fleet kita yang bisa dipercaya. Nah, ini perkembangan dari charging infrastructure berkenaan dengan CO2 footprint. Dan yang terakhir berkenaan dengan vehicle to grid. Nah, sejauh ini kita berbicara mengenai bahwa charging station itu adalah atau EV charging itu adalah menarik atau kita
kita anggap sebagai beban listrik. Padahal padahal electric vehicles itu kan baterai ya. Nah, baterai itu artinya bisa charging dan sebenarnya juga bisa discharging. Sejauh ini kita hanya berpikir bahwa dischargingnya digunakan untuk drive mobil tersebut. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat tadi driving range 450 km, pergi ke kantor pulang pergi hanya 60 km, maka sebenarnya banyak lagi kapasitas yang bisa digunakan, kapasitas baterai yang masih tersisa dan tidak digunakan, boleh dikatakan seperti itu. Dan itu juga didukung oleh statistik bahwa sebenarnya um, sebenarnya lebih dari berapa? Lebih dari 70% mobil itu sebenarnya parkir gitu. Jadi mobil-mobil parkir tersebut, apalagi electric vehicles, itu adalah baterai yang bisa kita gunakan untuk mensupport power grid. Nah, kalau misalnya kita buat hitungan kasar ya, jadi 20% dari EV population yang tadi di 2030 itu terhubung ke power grid dan dia hanya parkir, dan mereka mempunyai 50% capacity yang tidak digunakan untuk driving, itu equivalent to 25 kilowatt hour, maka di tahun 2030 kita mempunyai sekitar 10 gigawatt hour baterai storage capacity yang bisa kita gunakan seperti untuk menstabilkan power grid jika nanti share dari renewable-nya, terutama yang intermittent, menjadi sangat besar. Nah, ini potensi yang sangat tinggi, dan selain itu yang juga sudah mulai di-exercise ya oleh beberapa negara di luar negeri sana, kantor-kantor atau pabrik-pabrik itu biasanya adanya nggak di tengah kota tapi di pinggir kota, dan biasanya dibangun cukup flat. Artinya apa? Mereka mempunyai luasan atap yang cukup besar yang bisa digunakan untuk PV. Akan tetapi sebenarnya kebutuhan listrik mereka itu jauh lebih rendah dari PV rooftop yang bisa di-generate, sehingga mereka seperti menjual listrik kepada pada karyawannya menggunakan kendaraan listrik, dan listrik tersebut kemudian dibawa ke rumah dan di-discharge di rumah untuk menyalakan atau memasok kebutuhan listrik di rumah. Dan itu sudah dilakukan di beberapa tempat dan di beberapa negara, uh, menunjukkan bahwa sebenarnya teknologi seperti itu ready gitu. Jadi teknologi V2G ini sebenarnya bukan teknologi yang baru, akan tetapi memang dalam aplikasinya banyak challenge-nya ya. Salah satunya adalah terutama koordinasi dengan power grid. Nah, kalau misalnya semua orang mendischarge dan tiba-tiba dan tidak dikontrol sama sekali, ada kemungkinan bahwa mobil-mobil tersebut akan discharge ke power grid tanpa ada kontrol dari power grid. Itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk operasi power grid tersebut. Dan selain itu juga bagaimana dengan regulatory framework-nya, batasan-batasan apa yang boleh kita batasan-batasan apa dalam implementasi V2G itu yang harus diperhatikan berkenaan dengan operasi vehicle to grid. Misalnya, apakah bagaimana dengan kompensasinya, bagaimana dengan kompensasi misalnya power grid mendeploy energi atau baterai di electric vehicles tersebut untuk menstabilkan power grid mereka, bagaimana teknisnya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak open points untuk vehicle to grid, tapi vehicle to grid ini again adalah teknologi yang sudah mature. Tentunya cost-nya juga menjadi lebih tinggi, akan tetapi untuk implementasinya masih banyak yang harus dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Jadi summary-nya tadi kita lihat bahwa sebenarnya kita sudah on the right track ya untuk mencapai EV goal di 2030, 2 juta electric vehicles on the road. Kita lihat tadi dari perkembangan populasi EV di Indonesia yang didukung oleh driven by insentif dan juga dari sisi supply dari OEMs-nya juga. Tadi kita juga lihat bahwa EV charging technology itu evolving sangat fast untuk meningkatkan tingkat convenience dan juga untuk memperlebar use case.
seperti memasuki use case yang apa namanya trucks tadi. Kemudian kita tahu dengan 2 juta electric vehicles on the road pada tahun 2030 berarti kita mempunyai tantangan besar untuk solve bagaimana deliver kebutuhan charging tersebut. Tadi kita sudah lihat smart charging, intelligent grids, dan distributed generations adalah solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk men-tackle challenge tersebut. Selain itu, yang terakhir, bahwa electric vehicles itu adalah baterai yang bisa juga kita gunakan untuk mensupport power grid, terutama jika share dari intermittent renewables-nya cukup tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan sehingga kita bisa diskusi. Saya kembalikan dulu ke Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Riki sharingnya. Nextnya kita ini ya, pertanyaan silakan langsung aja ke Pak Riki dari mahasiswa semua, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Budi. Sebelumnya selamat malam Pak Rizky ya, kalau tidak salah. Sebelumnya terima kasih Pak atas presentasinya. Cukup enlightened ya, apalagi terkait teknologi V2G ya. Mungkin saya ada pertanyaan Pak. Mungkin ada dua ya. Yang pertama terkait infrastruktur charging ya, charging station di Indonesia. eh Mungkin kalau dari saya belum mendapatkan data terbaru ya. Tapi terakhir itu sempat saya mengkaji terkait infrastruktur charging station di Indonesia itu kira-kira itu data dari ESDM tahun 2020-an itu masih sekitar 1.000, kalau tidak salah ya 100 atau 1.000 charging stations ya antara Ya, dua itu. Nah, mungkin kondisi di 2024 ini apakah Bapak ada informasi atau mungkin pengetahuan terkait data terbarunya bagaimana sih infrastrukturnya sekarang? Dan yang kedua terkait dengan V2G ya. Mungkin kalau dari Bapak, apakah Bapak bisa memberikan suatu enlightenment ya, mungkin poin-poin kasar saja. Kira-kira kalau dengan kondisi existing di Indonesia ya, misalnya apa namanya dari sisi infrastrukturnya, kemudian dari sisi regulation, kemudian dari sisi hukum, sorry, dari sisi bisnisnya, bisnis model dan lain sebagainya. Kira-kira sejauh apa implementasi V2G itu seandainya kondisi apa namanya infrastruktur dan juga populasi EV itu sebenarnya sudah mendukung itu sejauh apa pengembangan-pengembangan yang perlu dilakukan agar V2G ini setidaknya bisa mencapai tahap piloting atau mungkin implementasi ya kecil ya, belum implementasi masif mungkin. Seperti itu, Pak. Izin. Terima kasih. ya, baik, terima kasih. Saya coba jawab yang pertama dulu mengenai apa namanya status saat ini, data mengenai keberadaan infrastruktur charging ya. Saat ini infrastruktur charging atau kendaraan listrik itu total di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 160 ribuan kalau nggak salah. Jadi udah cukup banyak, akan tetapi berdasarkan apa namanya berdasarkan rekomendasi dari IEA, International Energy Agency, itu untuk 160 ribu itu kita membutuhkan public charging station sebanyak 16 ribu, jadi 1 banding 10. Nah, charging station kita di Indonesia jumlahnya masih sekitar 8 sampai 10 ribu, jadi masih masih kurang sebenarnya. Itu yang itu di area publik. Nah, rekomendasi dari IEA itu sebenarnya juga dibuat dengan mempertimbangkan bahwa keberadaan apa namanya keberadaan home charging itu menjadi sangat apa namanya menjadi sangat penting gitu. Jadi
mereka menganggap bahwa home charging itu sudah ada dan masih membutuhkan sekitar 1:10 public charging. Nah, di Indonesia sendiri untuk home charging ini memang alhamdulillah memang banyak OEMs yang juga memberikan seperti apa ya, charging equipment ya untuk di rumah, akan tetapi tetap penambahan daya di rumah-rumah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi banyak kendaraan-kendaraan listrik yang tidak mempunyai home charging itu di rumah karena keterbatasan infrastruktur ya. Jadi kalau kalau boleh disimpulkan, sebenarnya charging infrastructure kita di Indonesia ini masih kurang lah dibandingkan dengan jumlah populasi EV yang sudah ada. Nah, yang kedua mengenai aplikasi implementasi V2G ya. Nah, ini implementasi V2G ini sebenarnya tergantung dari use case-nya apa. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan uh, apa namanya berhubungan dengan kalau misalnya kita lihat use case yang di rumah, kita tahu regulasi PV rooftop itu seperti saya tadi sempat sampaikan, itu kalau misalnya kita excess energinya itu disuplai ke grid, maka kita tidak mendapatkan kompensasi. Nah, daripada tidak mendapatkan kompensasi, kita bisa gunakan untuk charge mobil listrik. Tentunya kalau misalnya kendaraan listrik itu ada di rumah dan siang-siang. Nah, ini tidak semua kondisinya seperti itu, tapi bisa 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 dimulai dari situ. Nah, bagaimana dengan implementasinya? Nah, otomatis kan sebenarnya supaya itu kejadian, eh, karena itu masih ada di area rumah, sebenarnya tidak dibutuhkan regulasi yang macam-macam ya, selama itu off grid gitu. Selama itu off grid. Um, Cuman teknis detailnya masih harus lebih dilihat lagi apakah ada additional software yang kita butuhkan. Tetapi kalaupun ada additional software yang kita butuhkan, sebenarnya ada OEM yang sudah menyediakan software itu. Misalnya contohnya salah satu manufaktur EV inverter dari Jerman, dia juga membuat EV charger. Dia sudah menyediakan software manajemen sehingga daya listrik yang dihasilkan eksesnya tidak pergi masuk ke power grid, tapi digunakan untuk charging. Itu udah kayak jadi satu paket. Jadi sebenarnya untuk piloting sudah bisa digunakan. Akan tetapi jika berhubungan dengan supply baterai apa namanya ke ke power grid, ini menjadi agak sulit gitu. Karena regulasinya saat ini belum ada, regulasinya saat ini belum ada dan harus digodok lebih lanjut sih. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih. Izin mengomentari Pak. Jadi kalau dari infrastruktur kan ya maksudnya bertumbuh ya seiring apa namanya pertumbuhan EV, populasi EV. Cuman benar, saya setuju sih kalau misalnya apa namanya proporsinya terhadap pertumbuhan EV masih dirasa kurang gitu ya. Jadi Ya, bahkan tadi Bapak sempat menyatakan apa namanya equipment di home charging itu masih belum lengkap, belum apa sebanyak apa namanya kebutuhannya ya kalau EV ya. ya. Kemudian terkait implementasi V2G juga, eh, mungkin tadi penjelasan Bapak lebih berfokus ke home charging ya. Soalnya Hmm, kalau yang saya baca, konsep V2G ini kan sebenarnya lebih luas lagi, itu kan V2X ya, Vehicle betul, to Everything. Dan betul. sepertinya kalau misalnya berfokus ke rumah, mungkin kesannya itu jadi semacam V2 apa ya, Home. V2 Home ya, V2H ya, V2H Ya, atau mungkin juga ya sebenarnya sama sih V2L juga, ya. di mana bebannya itu juga ya rumah gitu. Hmm, Tapi konsep excess energy bisa dipakai untuk charging EV sih menarik ya, dan menarik juga kalau mendengar sudah ada OEM yang menyediakan software manajemen energi tersebut ya. Jadi ya informasinya cukup enlightening sih Pak. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik.
Ada lagi silakan nih, kayaknya Mas Abrori nih, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Izin Pak Rizky, saya Brori dari kelas kerjasama PLN. Terkait materi yang Bapak sampaikan, ada hal yang menarik yang terganjal di pikiran saya. Sebenarnya gimana sih keamanan data pemilik EV dapat terjamin dalam sistem V2G itu, Pak? Kemudian yang kedua, teknologi apa yang paling efektif, Pak, untuk melindungi privasi dari data pengguna dalam sistem V2G itu sendiri, Pak? Mohon petunjuk dan arahan, Pak Rizky. Ya. Em, wah, menarik nih. Benar juga, security. Jadi dalam V2G ini sebenarnya kunci utamanya ini ada di apa namanya? Pertama gini, pertama adalah keamanan data dari komunikasi antara yang krusial kan sebenarnya data yang ada di mobil ya, karena itu datanya usernya kan. Nah, data user itu, nah komunikasi antara charging station dengan apa namanya dengan charging station sendiri itu kalau misalnya V2G itu sudah encrypted Pak. Jadi standarnya namanya ISO 15118. Di situ sudah didefinisikan apa namanya metode enkripsinya seperti apa, em, harus seperti apa. Di situ sudah di apa namanya sudah didefinisikan. Kemudian kalau dari charging station menuju ke back end service-nya. Nah, jadi menuju sini ini kan nanti ada proses billing dan sebagainya. Ini em, apa namanya menggunakan eh, metode-metode enkripsi layaknya apa namanya pengamanan data lewat komunikasi internet aja Pak, karena ini di sini apa namanya sebenarnya komunikasinya berbasis TCP ya. Jadi sudah common untuk enkripsinya. Saya sendiri bukan bukan apa namanya expert di bidang enkripsinya, tetapi uh, betul pertanyaannya di sini, dari sini ke sini itu banyak data yang ditransfer, dan termasuk juga data-data pribadi juga bisa ditransfer, termasuk kredit card juga bisa nomor kredit card juga bisa lewat di situ, sehingga apa namanya metode enkripsinya sudah didefinisikan di standar ISO 15118 ini Pak. Detailnya sendiri saya juga kurang paham Pak. Baik, Pak Rizky, kalau misalnya pernah dengar enggak kalau ada misalnya ada ide terkait misalnya sistem blockchain gitu Pak. Misalnya catatan transaksi kita tuh enggak bisa dirubah gitu agar datanya tuh biar Ya, aman dan transparan gitu kan Pak. Ada nggak Pak iya enkripsi yang kayak gitu? betul. Cuman betul betul. Jadi blockchain ini sudah mulai digunakan di Eropa ya. Uh, Saat ini sih belum untuk payment, tetapi lebih ke arah ini Pak, apa namanya, lebih ke arah untuk um, tracking CO2 footprint Pak. Jadi ketika misalnya nih, misalnya saya punya mobil. Jadi sistemnya kalau di Eropa, ini yang pernah saya kerjain Pak ya. Jadi di situ ada perusahaan logistik itu ngantar barang, tetapi dia nggak punya mobilnya. Nah, yang punya mobilnya ini ada subkonnya. Nah, subkontraktor ini dia diwajibkan untuk menggunakan EV. Nah, si subkontraktor ini boleh ngisi di manapun gitu, baik itu di depo atau di fasilitas publik. Nah, cuman ketika di depo dia bisa dapat
dia bisa dapat renewable energy karena ada solar rooftop, tapi begitu dia charging di tempat publik, CO2 footprint-nya jadi tinggi karena pada saat itu mungkin generation dari renewable-nya rendah, sehingga nah jadi blockchain-nya itu digunakan untuk men-tracking ketika dia melakukan charging di satu tempat, ya kan, informasi mengenai charging itu kemudian dimasukkan ke dalam smart contract yang kemudian menjadi satu informasi yang disimpan di dalam blockchain network yang nantinya uh, di mana di mana smart contract tersebut tidak bisa, boleh dikatakan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga nanti CO2 footprint trackingnya itu bisa terpercaya sehingga bisa digunakan untuk sustainability report. Nah, sebenarnya dengan menggunakan konsep yang sama, payment system juga bisa digunakan menggunakan konsep tersebut. Nah, cuman saat ini belum terlalu banyak digunakan, atau bahkan enggak, saya belum lihat ada benar-benar menggunakan sistem blockchain selain dari yang tadi menggunakan untuk tracking CO2 footprint. Tapi sebenarnya toh misalnya sudah menggunakan tracking CO2 footprint-nya menggunakan blockchain, sebenarnya payment juga bisa menggunakan blockchain ya. Jadi semuanya dalam satu sistem. Mungkin itu hanya karena payment system itu sudah masuk duluan tanpa menggunakan blockchain, dan sekarang ada kebutuhan untuk tracking CO2, dan orang sudah berpikir oke, menggunakan blockchain, tapi dua sistem ini tumbuh tidak secara bersamaan, sehingga sistemnya yang diimplementasikan jadi berbeda. Mungkin seperti itu aja, Pak. Baik, terima kasih insight-nya Pak Rizky. Makasih Pak Budi. Baik, kita lanjut nih. Ada Mas Bayu, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Rizky. Salam kenal, saya Bayu. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Tadi kan melanjutkan ini ya Pak, informasi yang tadi Pak Rizky sampaikan bahwa 2030 itu target di Indonesia itu ada sekitar 2 juta EV targetnya gitu. Nah, saya pengen dengar sih langsung dari Pak Rizky sebagai praktisi langsung. Seserius apa sih pemerintah Indonesia sendiri menangani terkait dengan SDM-nya? Karena kan target ini kan teknologi ini tidak terhindar dengan SDM yang memadai juga gitu Pak, untuk melihat saat ini bagaimana kira-kira di 2030 yang sebentar lagi, apakah mungkin eh, tercapai gitu kira-kira menurut Pak Rizky, akan tercapai pun berapa persen gitu menurut kondisi saat ini, dan seserius apa kira-kira pemerintah dengan mungkin ada peraturan atau apa gitu yang mungkin informasi Pak Rizky dapatkan sebagai praktisi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau ditanya keseriusannya, serius banget sih. Serius banget ya. Kita lihat ya dari di situ ada insentif pengurangan PPN, kemudian pembuatan mengejar investasi supaya kendaraan listrik itu dibuat di Indonesia. Yang kemarin kita juga dengar dengan sebutan hilirisasi nikel dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya keseriusan pemerintah, memang untuk mencapai 2 juta kendaraan listrik itu memang serius. Yang saya kurang tahu adalah saat ini memang fokusnya lebih banyak di upstreamnya, atau fokusnya ada di rantai pasokan atau supply chain dari baterainya sendiri, dan juga kendaraan listriknya. Akan tetapi sepertinya charging infrastructure ini kurang mendapat perhatian, dan ini juga disuarakan oleh beberapa pihak. Sepertinya pemerintah harus lebih melihat ke arah charging infrastructure-nya, karena di situ sepertinya kurang mendapat insentif. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lihat, mungkin insentif dari pemerintah itu lebih ke arah pemberlakuan batas atas tarif pengisian kendaraan listrik. Jadi kalau di Permen nomor 1 tahun 2023 di situ ada batas atasnya,
berapa harga per kWh-nya dan juga berapa kalau misalnya diterapkan service fee atau one time fee atau fee yang lain, maka hanya dibatasin sebanyak maksimum 57.000 per sekali ngecas. Sudah seperti itu. Mungkin itulah yang saat ini apa namanya insentif dari pemerintah supaya harga charging ini di area publik tidak terlalu mahal. Walaupun itu juga menjadi tantangan ya buat keekonomian dari bisnis charging stations. Mungkin di situ. Nah, kalau dari segi SDM-nya sendiri, saya lihatnya di ini sih, apa namanya, ketika investasi-investasi itu masuk, di situ selalu ada apa namanya poin kewajiban untuk transfer teknologi. Misalnya ketika CATL atau LG itu membangun pabrik baterai di sini, di situ ada kewajiban untuk transfer teknologi, sehingga melalui transfer teknologi tersebut diharapkan kemampuan SDM kita untuk apa namanya uh, dalam hal kendaraan listrik dan juga baterai ini menjadi meningkat. Selain itu, yang saya juga lihat itu adalah pembentukan ini ya Indonesia Battery Corporation um, untuk apa namanya pembuatan uh, untuk apa ya pembuatan misalnya pembuatan bisnis ya pengembangan bisnis atau pembuatan bisnis di bidang kendaraan listrik di bidang baterai um, yang boleh dikatakan itu hasil karyanya apa namanya anak bangsa lah ya, seperti itu. Jadi sepertinya untuk pengembangan SDM-nya dimulai dari situ. Nah, terakhir bagaimana apakah ini akan tercapai? Um, saya mencoba optimis, mudah-mudahan ini masih bisa tercapai kalau misalnya kita lihat dari perkembangan secara persentase perkembangan kendaraan listrik per tahunnya ini cukup tinggi. Walaupun ini masih jauh, untuk 2 juta EV berat ya untuk tercapai, tapi kita coba aja gitu. Semoga pemerintah berikutnya juga mempunyai semangat yang sama untuk mencapai 2 juta kendaraan listrik di tahun 2030. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Pak Rizky, terima kasih. Izin mengomentari sedikit Pak. Iya, saya setuju juga sih Pak terkait dengan pemerintah Indonesia sendiri masih kurang ya Pak dalam memperhatikannya. Karena kan menurut saya juga industri EV ini dengan industri otomotif itu kan jauh berbeda ya Pak. Jadi memang harusnya sih membutuhkan perhatian khusus gitu Pak kalau memang punya target-target tertentu gitu. Kalau misalnya mengharapkan investor datang tapi SDM kita belum siap, saya yakin mau sampai kapan gitu menunggu investor yang transfer energi ketika invest gitu. Kayaknya 10, hanya 1 dari 10 lah yang mau kayak gitu gitu. Terima kasih banyak Pak Rizky. Iya, mungkin selain itu dari mungkin inisiatif dari ininya ya, dari masyarakat Indonesia sendiri mungkin um, misalnya pengembangan SDM melalui program-program beasiswa yang ada ya, misalnya LPDP. Saya kurang tahu apakah LPDP masih aktif sampai saat ini, tapi saya lihat memang program LPDP ini cukup apa ya, cukup bagus ya untuk apa namanya menambah kapasiti dari uh, warga atau masyarakat Indonesia ya. Mereka memberikan kesempatan untuk langsung transfer ilmu di luar negeri, capture dari negara-negara yang memang sudah lebih maju dalam pengembangan kendaraan listrik. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Baik, cukup sepertinya Pak Riki. Baik, terima kasih Baik, Pak Riku untuk sharingnya ya hari ini untuk sesi kelas Smart Grid. Ya, bahasanya tentang EV ya, terutama EV charging tadi. Nanti ke depan Pak Riki saya minta untuk
isi lagi ya, karena kebetulan Pak Riki ini disertasinya tentang eh, wind turbine ya. Jadi kita nanti ada satu sesi mungkin setelah mites, karena minggu depan kita mites. Setelah mites mungkin Pak Riki saya minta lagi tuh untuk memberikan sharing ya tentang wind turbine. Ya, Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak Pak Rizky, Pak. Bu Budi. Selamat malam. HP